Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Kak Sobi. Sahabat hebat dimanapun berada, mudah-mudahan dalam kondisi sehat dan tetap bersemangat dalam melakukan aktivitas belajar di saat pandemi ini. Pada kesempatan kali ini, Kak Sobi akan mengupas tentang limit fungsi trigonometri dari yang sangat dasar dengan menggunakan teori rumus dasar yang ada pada trigonometri, dengan menggunakan identitas dan juga nanti melibatkan dalil L'Hopital. Oleh karena itu, ayah bunda bisa ikutan juga dan terlibat dalam proses ini. Harapannya ayah bunda bisa mendampingi putra-putrinya belajar di rumah dengan baik. Nah, materi ini akan dikupas dalam 6 episode. Dan tentunya disajikan secara praktis, mudah, dan insya Allah tuntas. Itu yang penting. Limit fungsi trigonometri. Limit ini adalah sama mudahnya dengan limit fungsi aljabar. Tahapan penyelesaian juga sama. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat alur penyelesaian pada limit fungsi trigonometri. Hampir sama tampilan secara umum dalam soal limit fungsi trigono. Yang pertama adalah ketika X mendekati A, untuk fungsi X adalah yang pertama nilai X sama dengan A, kita substitusikan ke fungsi yang ada. Tentunya akan menemukan hasil FA. Nah, nanti FA ini ada dua ketentuan ya. Yang pertama adalah kalau menemukan hasil 0 per 0, tahingga per tahingga min tahingga, dan 0 kali tahingga, maka fungsi X yang ada harus diuraikan. Nah, menguraikan fungsi ini ada banyak pilihan. Yang pertama bisa menggunakan rumus dasar yang ada pada limit trigono ini. Yang kedua adalah menggunakan identitas trigonometri. Yang ketiga adalah menggunakan dalil L'Hopital atau menggunakan diferensial atau turunan ya. Nah, yang kedua adalah kelompok yang tidak menemukan hasil di atas. Jadi bentuk ini adalah bentuk tertentu atau bentuk tentu, sehingga hasil yang kedua ini dia menemukan sebuah nilai konstan. Nah, ketika menemukan hasil ini, maka itulah hasil limitnya. Cuma masalahnya adalah pada soal-soal yang beredar, ini jarang sekali ditemukan dalam soal resmi ya. Jadi secara umum biasanya selama ini ketika disubstitusikan fungsinya harus kita uraikan. Oke, untuk lebih jelasnya dari masing-masing bagaimana menguraikan dari fungsi itu, untuk video ini kita mulai dari cara menguraikan fungsi X dengan menggunakan rumus dasar. Oke, kita lihat. Yang pertama adalah fungsi ini tentunya dia kebanyakan berbentuk fungsi pecah. Jadi secara umum rumus ini hanya berlaku ketika X mendekati 0. Oke, kita lihat persis seperti apa. Ketika menemukan limit X mendekati 0 untuk fungsi X dibagi dengan Gx dan hasilnya 0 per 0, maka kita bisa langsung menggunakan rumus dasar yang ada pada perlimitan ini. Yang pertama adalah, ingat ini hanya untuk X yang mendekati 0 dan ini berlaku untuk fungsi X dalam kondisi seperti ini. Jadi ketika ada limit X mendekati 0 untuk sin AX dibagi dengan BX, itu sama nilainya dengan limit X mendekati 0 ketika AX dibagi dengan sin BX, yaitu hasilnya A per B. Berlaku juga untuk yang tangen, sama persis, tinggal melihat koefisien dari X-nya saja, A per B. Yang ketiga juga sama, cuma dia sudah gabungan, bisa sin per sin, bisa tan per tan, atau tan per sin, atau sin per tan, sama. Selama dia punya pasangan yang pas X-nya, maka dia hasilnya adalah A per B. Nah, kira-kira kapan digunakan ini? Kita coba lihat beberapa contoh soal untuk menguatkan rumus dasar tadi. Yang pertama adalah limit X mendekati 0 untuk sin 5X dibagi dengan sin 6X.
Nah, soal ini bisa langsung kita gunakan rumus dasar. Udah X yang mendekati 0, ada fungsi sin, sehingga cukup mengambil koefisien dari soal tersebut. Berapa di atas? Ya, 5 dibagi dengan 6. Yang kedua, kita lihat lagi. Yang kedua, nah ini dia. Limit tangan 5X dibagi dengan cos 6X, X mendekati 0. Ini jangan terpancing ketika ada pilihan 5/6. Ingat, ini adalah bukan fungsi sin, ada kosinusnya. Yang paling aman adalah kita substitusikan X sama dengan 0 ke fungsi yang bersangkutan. Tangan 5 kali 0, yaitu tangan 0. Hasilnya kan 0. Yang di bawah adalah ini. Oke, sebentar, penanya diperbesar. Tangan 5X, 5 kali 0, 0, sehingga tangan 0 adalah 0. Yang kedua, tangan dari 6 kali 0. Tangan 0 berarti di sini adalah 1. Nah, di awal tadi yang tidak dibolehkan dalam perlimitan adalah 0/0, tahingga per tahingga, dan sebagainya. Ini hasilnya adalah 0/1. Berapa? 0. Hasil 0 dalam perlimitan boleh selama dia dapat dari yang bukan tak tentu tadi. Oke, sehingga untuk limit ini hasilnya adalah 0. Oke, fokus sedikit ya, sehingga nanti ketika dikembangkan dengan pengembangan yang lain, rumus ini kita bisa langsung praktekkan pada soal-soal yang sejenis. Kita lihat lagi soal berikutnya. Untuk memperjelas yang tadi kita coba hapus dulu, oke. Ini juga sama, ada limit X mendekati 0. Hati-hati ada kosinus. Pada soal ini yang membuat masalah adalah sebenarnya ini sin sama tangan, karena ketika dimasukkan dia bernilai 0/0. Lantas bagaimana untuk kosinus? Sama kayak tadi, kita substitusikan X sama dengan 0 ke fungsi cos. Coba kita substitusikan ya. Untuk membedakan diganti warna, ini ke sini set gitu. Oke, ini substitusikan ke nilai kosinus, sehingga nanti hasilnya itu adalah yang tadi sama ya, langsung ngambil koefisien dari X yang bersangkutan. Ada akar 3 dibagi dengan akar 4. Kosinus 0 berapa tadi? Oke, ini pengulangan yang kedua. 1 ya, 1 dibagi dengan 1. Sehingga hasil dari limit yang ketiga ini adalah akar 3 dibagi dengan 2. Oke, kita lihat lagi contoh yang lainnya untuk memperkaya tipe-tipe soal yang ada di fungsi dasar ini. Oke, lihat urutan soal berikutnya. Limit untuk X mendekati 0, X plus 4 kali sin 3X dibagi dengan tangan 6X. Ini sama, kita coba substitusikan untuk X sama dengan 0 yang hasilnya 0/0 terlebih dahulu. Bila perlu kita tandain bahwa dia adalah yang membuat masalah itu, yang membuat soal itu bermasalah. Kita lihat, ketika dimasukin ke sin dengan tangan, ini hasilnya adalah 0/0. Dan sesuai dengan rumus yang ada, maka ini sudah selesai. Nah, tinggal nanti sisa yang ada sama, kita substitusikan nilai X sama dengan 0 ke fungsi yang ada. Coba kita uraikan ya. Oke. Jadi yang mau langsung nih, 0 ditambah 4 adalah 4, yang di atas adalah 3 dari koefisien fungsi sin untuk X-nya, yang di bawah adalah tangan ada 6. Cuma jangan lupa tadi ya, ketika nilai X sama dengan 0 disubstitusikan ke fungsi cos, dia adalah nilai cos 0. Nah, cos 0 berapa tadi? 1. Oke, sehingga dari sini kita menemukan hasil 12 dibagi 6 adalah 2. Tapi bagi adik-adik yang belum jelas, ini bisa kita perlambat seperti ini penulisannya. Kita coba pisahkan sesuai dengan sifat limit yang ada dan kita pasangkan sesuai dengan pasangannya masing-masing. Kita pasangkan dulu yang ini.
yang sin 3x dengan tangen 6x. Sisanya kita tuliskan di sebelah sini. Oke. Seperti ini. Ya. Nah, sesuai dengan rumus dasar yang ada, maka ini sudah ketahuan nilainya, yaitu sebesar 3/6. Yang ini kan sama ya kayak tadi. Apa namanya? Ini bukan 2x, ada kosinusnya. Oke. Nah, kita substitusikan 0 ditambah dengan 4 jadi 4. Kosinus 0 adalah 1 sama. Cuma ini lebih diperlambat dan kita pasang-pasangkan sesuai dengan kebutuhan rumus dasar tadi ya. Oke, kita lihat lagi soal yang lainnya. Apakah masih ada? Ini dia, soal yang kelima. Supaya tidak mengganggu pemandangan, kita hapus dulu. Oke. Boleh ngopi dulu nih kalau ada yang lelah ya. Silahkan. Yang belum, kita teruskan dulu ke soal berikutnya. Limit x mendekati 0, sin pangkat 25x dibagi dengan 2x kali tangen 3x. Ini sudah rumus dasar banget ya, ada atas pangkat 2, di bawah juga ada x-nya 2, sehingga bagi yang mau cepat-cepat menemukan hasil, bisa langsung ditemukan jawabannya. Berapa coba? Oke, ada 5 di atas, cuma jangan lupa ya, sinusnya pangkat 2, artinya 5 juga dipangkatkan 2. Oke, seperti ini ya. Yang bawah ada 2, tangen 3x, maka dikalikan dengan 3. Sehingga hasilnya adalah 25 dibagi dengan 6. Tapi lagi-lagi, bagi yang belum terbiasa langsung, kita perlambat dengan cara tadi. Kita pasang-pasangkan sesuai dengan kebutuhan yang ada pada rumus dasar tadi. Limit x mendekati 0, kita coba pisah ya. Sin pangkat 2 dari 5x itu artinya sin 5x dikali dengan sin 5x. Nah, yang di bawah kita pasangkan ini ada 2x, yang di sini ada tangen 3x. Sehingga dengan rumus dasar yang ada dan sesuai dengan sifat limit yang ada, maka limit ini dikalikan dengan limit ini ketika x-nya mendekati 0. Berapa? Iya. Sesuai dengan rumus dasar, maka ini ketemunya adalah 5/2 dikali dengan 5/3. Sama ya, 25/6. Nah, terserah yang mau diambil ya, yang penting nyaman di hati dan bisa diselesaikan dengan baik. Oke, kita lihat soal berikutnya. Ini lembar berikutnya ya, untuk memperkaya tipe-tipe soal yang ada di rumus dasar ini. Baik, soal berikutnya adalah limit x mendekati 0, 2x kali tangen 6x dibagi dengan cos 3x dikali dengan sin 2x pangkat 2. Gimana ini? Hati-hati, ada jebakan Batman-nya di sini. Jebakan Batman, saudara-saudara. Nanti di sini ada kosinus, jadi hati-hati dengan fungsi kosinus ini. Nah, yang mau langsung, Kasobi caranya seperti ini. Oke, jadi yang mau langsung adalah yang di atas sudah aman, 2 dikalikan dengan 6. Yang di bawah hati-hati ada cos, dimana tadi ya, kosinus 0 nilainya adalah 1. Itu. Nah, sinus 2x pangkat 2. Jadi yang 2-nya ini ikut dipangkatkan 2. Kenapa diberlakukan hal yang sama seperti ini? Di atas ada 2x, di bawah juga ada 2x ya, masing-masing pangkat 2, sehingga boleh langsung mengambil koefisiennya saja. Nah, lagi-lagi bagi yang belum terbiasa seperti ini, kita coba perlambat dengan cara menguraikan ke rumus dasar yang berlaku. Caranya gimana? Ya kita pisahkan aja untuk memperjelas. Limit x mendekati 0, ini seper kosinus 3x-nya, Kasobi pisah. Ada 2x
Kak Sobi bisa juga dipasangkan dengan sinus 2x, terus tangan 6x, sin 2x pangkat 2, yang satunya ditaruh di sebelah sini. Nah, sudah kelihatan ya, jadi masing-masing ini sudah rumus dasar banget. Ini langsung kelihatan hasilnya, terus ini juga langsung kelihatan hasilnya. Ini secara rumus dasar, ketika X-nya sama dengan 0, maka dia ketemunya adalah 2/2. Yang ini adalah 6/2 ya. Yang ini jangan lupa, ini kosinus. Kosinus 0 adalah 1, sehingga ini 1 dibagi dengan 1. Sehingga dari hasil ini kita temukan nilai sebesar 3. Sama dengan hasil yang tadi ya. Oke. Itu soal yang kesekian. Kita lihat lagi contoh soal berikutnya. Kita hapus ya, biar layarnya bersih sehingga bisa dilihat jejak penyelesaiannya seperti apa. Oke, kita lihat lagi soal yang lain. Nah, yang soal berikutnya adalah atas dan bawah pangkatnya 1 nih. Ada sin. Ini kalau seperti ini, langsung bisa kita ambil nilainya. Berapa coba? Oke, iya. Jadi bisa langsung ya, ada 5 dikali dengan 2 min 1 dibagi dengan 6. Sehingga hasilnya adalah 10 dikurangi dengan 1, langsung aja ya, 9 dibagi dengan 6 atau 3/2. Nah, mungkin masalahnya adalah ketika di bawah pangkat 2. Nah, yang seperti ini tentunya nanti Kak Sobi dijelaskan di pertemuan atau di video-video berikutnya ya. Jadi pada hari ini kita fokus yang tipenya pada atau mengacu pada rumus dasar. Oke. Nah, sama ya, jadi yang belum terbiasa gini, sehingga nanti rumus dasarnya sangat terasa. Dipisah ya, limit X mendekati 0 sesuai dengan sifat pecahan yang ada. Jadi kita pecah masing-masing, ada 5 sinus 2x dibagi dengan 6 min sin x dibagi dengan 6x. Nah, sesuai dengan limit yang ada, sifatnya adalah ketika menemukan soal seperti ini, maka berlaku juga limit ini ketika x sama dengan 0 dikurangi dengan limit ini ketika x-nya mendekati 0. Sesuai dengan rumus dasar yang ada, maka ini bisa langsung kita ambil angkanya saja. 5 kali 2 dibagi dengan 6 dikurangi dengan ini 1 koefisiennya per 6. 10 dikurangi 1 adalah 9 dibagi dengan 6. Mudah ya? Sangat mudah. Tapi tadi ketika di atas atau di bawah pangkatnya tidak seimbang, pangkat 2, pangkat 3, jangan sekali-kali memberlakukan aturan itu pada soal yang bersangkutan. Oke. Apakah masih ada soal pelengkap? Kita lihat. Nah, ini tampilannya sangat mengerikan ya, ramai sekali. Tapi kalau kalian sudah tahu dasarnya, di atas semua pangkat 1, di bawah semua pangkat 1, sehingga bisa langsung ngambil angkanya saja. Gimana coba? Oke, Kak Sobi pandu ya. Gimana? Ada 2 kali 7 dikurangi dengan 6 ditambah dengan 5 dibagi dengan 5 tambah dengan 6 dikurang 3 kali 4. Oke, coba hitung. 14 dikurangi 6 adalah 8, ditambah dengan 5 adalah 13. Yang di bawah 11 dikurangi dengan 12 min 1, sehingga hasilnya adalah min 13. Oke, mudah ya. Tapi lagi-lagi bermasalah ketika di sini misalkan ada pangkat 2 atau mungkin di sini pangkat 2. Tidak seperti itu ya. Tidak semudah yang seperti tadi. Nah, lagi-lagi untuk menjelaskan masalah ini nanti ada di video yang lainnya ya. Oke, jadi artinya ini hanya berlaku ketika pangkatnya seimbang. Oke, tapi lagi-lagi bagi yang tidak puas dengan cara tadi, mungkin terlalu cepat barangkali nggak enak ya, kita bisa perlambat ya. Dengan cara apa? Sehingga rumus dasar sangat berasa pada soal itu. Mudah. Ini kan semuanya pangkat 1. Gampang aja. Atas bawah semua dibagi dengan X.
Yang penting penambahannya tidak merubah nilai soal. Sekali lagi, atas bawah kita bagi dengan X. Nah, kita pindahkan ke atas ya. Oke, kita coba urai satu per satu. Yang pertama adalah 2 tan 7X dibagi dengan X. Ini juga sama. Sin 6X dibagi dengan X ditambah dengan tan 5X dibagi dengan X. Yang bawah belum ini, jangan lupa. Belum selesai. Tan 5X dibagi dengan X ditambah dengan sin 6X dibagi dengan X dikurangi 3 kali tan 4X dibagi dengan X. Sesuai dengan limit yang ada atau dengan rumus dasar yang ada pada limit fungsi trigonometri, ketika X yang mendekati 0, ini udah selesai masalahnya. Ya, ini udah selesai, ini udah selesai, ini udah selesai, ini juga udah selesai. Sehingga tampilan yang sekarang itu ternyata ini soalnya mudah untuk kita selesaikan. Berapa hasilnya? Sama bukan? 2 kali 7 dikurangi 6 dibagi 1 tetap 6. Ditambah 5 dibagi 1, 5. Dibagi 5 dibagi 1, 5. Ditambah dengan 6 dibagi 1, 6. Dikurangi dengan 3 kali 4. Sama ya hasilnya. Tadi berapa? Min 13. Oke. Apakah masih ada? Kita lihat. Satu lagi kelihatannya. Oke, ini soal yang terakhir ya. Oke. Nah, hati-hati, ini sudah ada pangkat 2 ya. Tapi jangan lupa, atas dan bawah sudah pangkat 2, sehingga boleh langsung mengambil angkanya saja. Lagi-lagi di sini cos tidak ada, sehingga ketika kita lakukan seperti itu sangat aman sekali. Coba berapa? Yang mau langsung? Oke. Angka-angka yang kita ambil berapa? Yang di atas adalah 3. Ini 5. Jangan lupa yang dipangkatkan 2 ini bukan tangannya tapi adalah X-nya. Yang di bawah ada 2 kali 6 dikurangi dengan 4. Jangan lupa sinusnya dipangkatkan 2 sehingga akibatnya 4 juga ikut dipangkatkan 2. Berapa hasilnya? Kita lihat. 3 dikurangi 5 adalah minus 2. Yang di bawah 12 dikurangi 16 min 4 setengah. Lagi-lagi untuk memperjelas tadi, Kasobi perlambat ya caranya sehingga penggunaan rumus dasarnya sangat terasa sekali. Ganti warna biar nggak bosan. Oke, kesini ya. Nah, set gitu. Kita lihat penguraiannya. Limit X mendekati 0. Gimana coba? Kalau tadi kan atas bawah berpangkat 1, ini atas bawah berpangkat 2. Sehingga kita bagi pangkat 2 di atas dan di bawah ya. Dibagi dengan X pangkat 2 atas dan bawah. Apa perubahannya kita lihat. 3X pangkat 2 dibagi dengan X pangkat 2 itu yang pertama. Yang kedua adalah tangan 5X pangkat 2 dibagi dengan X pangkat 2 dibagi semua dengan 2X kali tangan 6X dibagi dengan, kalau mau dipisah boleh juga, ini kan X pangkat 2 X dikali dengan X dikurangi dengan sin 4X pangkat 2 boleh juga ditulis seperti ini, pangkat 2 dari 4X per X pangkat 2. Oke, supaya lebih kelihatan kita ganti warna. Ini sudah jelas ya, dapatnya adalah 3. Yang ini sesuai dengan rumus dasar, maka dapatnya adalah 5. Yang di bawah ini 2X dibagi X tinggal 2. Yang ini adalah 6 dibagi 1, 6. Yang sebelah sini 4, jangan lupa ikut dipangkatkan 2 ya. Jadi 4 pangkat 2 dibagi 1 sehingga tetap 4 pangkat 2. Hasilnya sama tentunya ya. Lagi-lagi pilihan cara yang ada, kalian yang menentukan. Jadi yang penting nyaman dan lagi-lagi lancar dalam mengerjakan soal. Baik, untuk jenis yang lain tentunya nanti Kasobi berikan di video-video yang lain. Untuk kesempatan kali ini
Kak Sobi cukupkan sampai di sini dan mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.